Assalamualaikum Bu Teni. Waalaikumsalam, Ibu Elsa yang cantik dan jelita sepanjang masa, wangi sepanjang hari. Yes. Oh, Ibu Teni, kenapa Bu? Kayaknya gelisah amat Bu. Iya, Bu Elsa, Ibu ini sebenarnya bukan lagi gelisah, bukan lagi galau, Tapi, tapi memang sangat bingung dan bingung. oh, kelihatan Bu dari raut wajah Ibu. Iya, Nah, sini Bu, kita duduk dulu Bu, kita ngobrol dulu Bu. Kali aja bisa bantu sharing-sharing boleh. dikit. Ya, boleh. Duduk di mana kita, Bu Elsa? Di bawah pohon depan perpus aja Bu ya. Oke, baik. Oke. Ada apa Bu? Emangnya Bu? Iya, Bu Elsa. Beberapa hari ini kayaknya Ibu saat mengajar tidak menyenangkan itu rasanya. Karena Hmm. Ibu lihat anak kelas 10B ini mereka belajarnya sangat males dan mereka juga anak-anaknya pasif, tidak mau belajar dengan semangat yang tinggi. Jadi mereka benar-benar nggak mau belajar dan memang benar-benar mereka sangat pasif di pembelajaran Ibu gitu. Oh, jadi situasinya seperti itu Bu ya, yang membuat Ibu gundah gulana gelisah. Eee, jadi kira-kira gara-gara apa, Bu? Apa kendalanya, Bu? Sehingga, peserta didik Ibu, kurang semangat, kurang menyenangkan dalam pembelajaran, Bu? Sebenarnya sih gara-garanya itu apa ya? Mungkin dari pembelajaran Ibu ya. Mhm, Karena kan Ibu kan ngajar matematika iya. yang mungkin menurut anak-anak menyeramkan nih Ibu nih. Oh, Terus materi belajarnya susah gitu kan. mhm, Nah, terus tuh mungkin soal-soal yang diberikan jadi agak sulit itu kan sehingga anak-anak pasif nih dari dalam kegiatan belajar Ibu. Kalau misalnya Ibu ngasih materi ini diem gitu kan. mmm, Terus saat Ibu jelasin misalnya itu tambah diem gitu kan ya, tambah mhm, diam. Terus saat dibagi kelompok atau Ibu jelasin dengan materi yang ada gambar seperti itu. diem. Ya, loh kan kalau misalnya sudah dikasih gambar itu kan ya, Sudah kasih biasanya contoh, Bu, kan ya? ya kasih contoh kan ada reaksi kan. Iya, Artinya anak-anak ini paham dong dengan materi yang Ibu sampaikan. Tapi mhm, apakah mereka ini takut dengan Ibu ya, mhm, yang mana sering menyampaikan kalau guru matematika itu menakutkan. mhm, Padahal menurut Ibu, eee, sudah memberikan contoh-contoh yang mereka inginkan gitu kan. Seperti mhm, Ibu jelasin dulu, apa sih materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terus Ibu sampaikan, tujuannya juga Ibu sudah sampaikan. Terus akhirnya Ibu juga kasih gambaran, gambar mhm, misalnya materi gambarnya apa sih, misal tentang trigonometri, iya, ya kan. Itu masih juga Ibu berikan contoh. Terus tambah lagi, Ibu mhm, kasih berupa alat misalnya, seperti trigonometri kan kalau di kelas masing-masing itu kan ada kan penggaris segitiga segitiga, seperti itu. mhm. Jadi yang reaksi cuman 1, 2 orang. Oh, Jadi gitu. tambah Ibu bingung, loh kenapa anak-anak ini ya kok pasif bener? Apa karena mereka ini masih siswa baru ya? Mhm. Atau memang mereka memang nggak ngerti itu ya dengan materinya yang pelajari oleh anak-anak, gitu Bu Elsa. Oh, gitu, Bu, ya. Nah, di awal pembelajaran atau, sebelum belajar, Ibu sudah mengetahui belum bakat minat siswa itu apa? Atau, gaya belajar siswa itu apa? Mungkin, siswa menjadi kurang semangat atau kurang fokus atau kurang mengerti itu, bisa jadi karena, gaya belajarnya itu bukan yang seperti itu, Bu, mungkin. Gimana Bu tanggapan Nah, Ibu?
Iya ya, kalau Ibu ya itu tadi, Ibu masuk kelas langsung kita belajar ini ya, materi ini, terus ini ya, ini. Mungkin karena yang disampaikan Bu Elsa tadi, mengetahui dulu kebutuhan siswanya, Iya. terus gaya belajarnya, apakah, mereka sudah senang dengan gaya belajar yang sudah ada atau sudah memenuhi kebutuhannya, itu kayaknya belum Ibu lakukan deh. Nah, Bu, jadi, sekarang mungkin Ibu dapat solusinya, Bu, ya, dari yang, kita obrolin ini, sesi curhat atau seksi diskusi ini. Jadi kira-kira, Bu, rencana ke depannya untuk membangkitkan semangat dan minat belajar siswa, kira-kira Ibu mau melakukan terobosan atau inovasi apa, Bu, dalam pembelajaran, Bu? Supaya semangat lagi siswanya. Iya, mungkin supaya anaknya lebih semangat dan lebih aktif dan tidak pasif lagi, Mhm. mungkin yang pertama, saya akan melakukan pemetaan kali ya, Iya, pemetaan betul. sesuai kebutuhan siswanya. Mhm. Artinya mungkin saya akan melihat, apakah anak ini butuh dengan tipe pembelajaran dengan gaya belajarnya, eee, Auditori, audio, ya. ya, atau visual, atau Mhm. kinestetik. Iya, Bu, Mungkin dengan betul. cara salah satunya seperti itu. Terus yang kedua, setelah Ibu mengetahui gaya belajarnya, terus akhirnya Ibu juga mengetahui apakah mereka memang sudah siap dengan kebutuhan belajarnya, mungkin, ada lagi ya kalau menurut Ibu yaitu, media pembelajarannya kali ya? Oh, iya, Bu, tepat, Iya. Bu. Mungkin bisa dimodifikasi media pembelajarannya, Bu. Ya, jadi media pembelajaran yang mungkin akan Ibu modifikasi dengan cara yang mereka, mau. Terus mungkin lagi, metode pembelajaran ya kali ya, biar kan pembelajaran matematika ini, akhirnya menyenangkan Mhm, untuk anak-anak. betul. Mungkin ya itu tadi ya, mungkin dari gaya belajar, terus tuh media pembelajaran yang Ibu akan sampaikan, terus tuh metode pembelajarannya, terus tuh mungkin juga membuat suasana kali ya, pengelolaan Iya, kelasnya betul, Bu, ya. betul. Heeh, pengelolaan kelasnya supaya, anak-anak tambah Semangat. semangat, tambah senang, tambah ceria dan mungkin mungkin mudah-mudahan, tidak pasif lagi ya Iya, anak-anaknya ya, supaya mereka, bersemangat dan antusias mhm, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas, ya karena itu tadi Bu Elsa yang Ibu sampaikan, dikasih yang seperti ini mereka hanya diem, yang ada reaksinya kalau dikasihkan pertanyaan atau jawaban mereka menjawabnya satu 2 orang, bahkan cuman satu orang. Mungkin mhm, itu ya Bu Elsa ya yang mungkin akan, Ibu lakukan mulai dari pemetaan gaya belajar anaknya, sudah itu apa tadi, kesiapan belajarnya, media pembelajarannya, metode mhm. pembelajarannya, bahkan akan supaya kelas Ibu itu menjadi rame. Nah, rame Mhm. di sini bukan rame karena rame berisik apa-apa ya. Kegaduhan, Bu, ya? Mhm. Ya bukan, tapi bagaimana, Menghidupkan rame suasana. iya, menghidupkan suasana mungkin saat mereka, bertanya, saat mereka berdiskusi dan jadi antusias dan akhirnya, pembelajaran di kelas Ibu akhirnya aktif gitu kan, tidak pasif lagi ya Bu Elsa, mungkin seperti itu kali ya yang mau Ibu laksanakan nanti? Oh, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira, Bu, apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan, selain dari memodifikasi metode pembelajaran, pemetaan gaya belajar murid, mungkin ada sesuatu yang bisa disisipkan dalam pembelajaran, Bu, yang bisa membangkitkan semangat siswa lagi? Oh, mungkin bisa jadi, mereka jenuh kali ya? Iya, Jenuh, mungkin pas pelajaran Ibu
pas langsung jutek kali ya, sudah pelajaran pertama tadi mereka belajarnya Olahraga kimia, misal? olahraga. Terus Mhm. tiba-tiba masuk pelajaran Bu Matematika. Teni, matematika, nambah jutek kan ya, tambah nggak semangat itu si anak mau belajar. Mungkin Mhm. pertama mungkin Ibu akan ajak mereka ice breaking. Nah, betul, Bu. Ice breaking dulu supaya mereka ceria, supaya mereka bersemangat untuk menerima materi pembelajaran dari Ibu. Mungkin Iya. itu ya salah satunya diajak, bergerak-gerak dulu atau Mhm. diajak bersenyum-senyum dulu dengan teman kiri kanan depan belakangnya kali ya Bu Iya, Elsa ya? Heeh. betul. Mungkin yang juga bisa Ibu tambahkan mungkin saat, Ibu ngasih materi atau soal latihan menggunakan game kali Iya, ya? jadi anak-anak tambah semangat, Bu, kalau diajak belajar sambil bermain. Iya bener, itu Bu Elsa, nanti mungkin itu ya salah satunya, dan ini menjadi catatan Ibu untuk, melaksanakan kegiatan itu supaya anak-anak yang ada di kelas 10B tadi, mereka tidak pasif lagi dan semuanya yang berjumlah 32 orang ini, mereka, aktif gitu kan ya dan tidak ada pasif Mhm. lagi untuk di pembelajaran matematika saat Ibu ngajar gitu. Mungkin itu ya Bu Elsa ya? Mhm, betul, Bu. Nah, jadi kira-kira nih, Bu, dukungan apa yang, perlu Ibu yang perlu dibutuhkan oleh Ibu nih untuk, memenuhi dari rencana-rencana Ibu tadi? Mungkin dukungan yang perlu Ibu butuhkan, yang pertama mungkin dari diri Ibu sendiri ya, harus mendukung diri Ibu sendiri. Mhm. Terus tuh yang kedua mungkin Ibu akan butuh dukungan dari wali kelasnya gitu kan, karena, Mhm. Ibu akan menceritakan bahwa, di kelas 10B itu kalau pembelajaran saya seperti ini, tidak aktif gitu kan, hanya pasif semua gitu kan ya, dan saya akan menyampaikan informasi ini, kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya mengetahui jika di kelas itu, saya terutama yang mengajar matematika akan melaksanakan seperti ice breaking, terus tuh permainan soal dengan game gitu kan ya, Mhm. terus tuh media pembelajarannya mungkin akan kita modifikasi gitu kan ya, supaya anak-anak yang di kelas 10B ini bersemangat dan antusias dan tidak pasif lagi. Nanti takutnya wali kelas bilang, "Loh, kenapa di kelasnya 10B ini sangat ramai sekali?" Ternyata kan Iya, ramainya itu bukan karena ribut, tapi karena, menyenangkan tadi. pembelajarannya menyenangkan. Terus yang ketiga, dari kepala sekolah yang pasti perlu dukungannya juga, dan juga Mhm. fasilitas yang ada di sekolah untuk bisa, dilengkapi gitu kan. Itu Bu Elsa. Oh, iya, Dan Bu. teman-teman sejawat juga, yang nantinya saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat lewat, komunitas belajar, terutama komunitas belajar matematika gitu. Nah, membahas komunitas belajar matematika nih, Bu, Ibu sudah sharing-sharing belum, Bu, tentang masalah ini ke teman-teman rekan-rekan sejawat dari tim teaching matematika? Eee sudah sih Ibu ceritakan, karena kan tim teaching matematika itu ada 5. Iya. Jadi Ibu sempat bercerita sama 3 orang gitu kan ya, yang Mhm. kebenaran juga, yang satu orangnya itu adalah wakakurikulum dan yang satunya itu juga, guru senior gitu kan ya. Ibu Mhm. ceritain masalah yang Ibu hadapin saat ini, yang siswanya yang pasif di kelas 10B gitu kan. Mhm. Akhirnya teman-teman juga menceritakan dan memberikan dukungan, "Seperti ini Bu Teni yang bisa kita bantu untuk membantu anak-anak yang ada di kelas Bu Teni ajar," kata dia, seperti itu Bu Elsa. Oh, jadi sudah mendapat, support dari guru senior, dari rekan sejawat tim teaching matematika, Bu, ya? Iya Bu Elsa, saya ini sangat senang dengan adanya, rekan sejawat dalam ruang komunitas. Akhirnya masalah-masalah apa yang kami hadapi, terutama yang di matematika, kami bisa saling membantu Bu Elsa, seperti itu. Mhm. Kalau dari ini, Bu, dari kepala sekolah, Bu, atau
Ibu pernah disupervisi belum Bu oleh kepala sekolah Bu? Di kelas 10B nih contohnya nih yang anaknya tadi kurang semangat gitu, apa pernah disupervisi atau oleh kepala sekolah atau guru senior? Alhamdulillah Bu Elsa, waktu itu saya sudah disupervisi oleh kepala sekolah. Katanya kelas Bu Teni sangat sangat pendiam katanya kayak gitu kan ya. Terus saya Mmm, bilang, "Pendiam gimana ya Pak?" Itu kan. mhm, Karena kan kalau pendiam, pendiam dalam artian dia paham kan enak. Kalau pendiam iya, dalam artian dia nggak paham gimana Pak? Saya bilang gitu. Tapi kalau secara penilaian dari kepala sekolah, secara runut untuk materi pembelajarannya sudah oke katanya Bu. mhm, Tapi hanya saja antusias siswanya yang kurang. Akhirnya yang itu tadi Bu Elsa, pasif ya kan. Kalau tidak Bu mhm, Teni suruh, mereka tidak akan, mengajukan diri itu, memajukan dirinya sendiri gitu kan, atau tunjuk tangan gitu kan. Tapi mhm, kalau setelah disuruh oleh Ibu Teni baru mau. Nah, itulah Bu Elsa akhirnya kepikiran waktu, kepala sekolah menyampaikan, eee salah satu yang beliau lihat di dalam supervisi itu. Makanya saya berbagi cerita ke rekan-rekan yang ada di komunitas. Akhirnya iya betul. seperti itu Bu Elsa. Oh, jadi hasil refleksi dari, supervisi oleh kepala sekolah, Bu, ya, Ibu berbagi ke tim teaching matematika dan juga, sekarang kita bisa sesi diskusi ini, bisa mendapat satu 2 cara lah, Bu, ya, untuk, Iya, bisa meningkatkan, semangat anak dalam pembelajaran matematika, seperti itu, Bu, ya? iya bener. Nah, Bu, jadi, semoga Bu ya, ke depannya pembelajaran matematika di kelas 10B Ibu, menjadi menyenangkan dengan metode-metode ajar yang Ibu sudah modifikasi dan gaya belajar anak sudah Ibu pahami, serta juga nantinya Ibu tadi bilang, mau menambahkan ice breaking di dalam pembelajaran, ya Bu ya? Iya benar Bu Elsa, supaya kelas itu semakin, antusias di setiap pembelajaran saya saat saya masuk untuk memberikan materi. Jadi tidak ada lagi nih yang diem, terus kalau mau maju harus ditunjuk dulu, atau harus disuruh dulu oleh saya. Tapi Mhm, nantinya, anak-anak yang ada di kelas saya itu, kelas 10B itu, tanpa saya tunjuk ya, mhm, mereka sudah mengacukan tangannya gitu kan. iya. Misal, siapa yang mengetahui tentang, trigonometri, nah tidak perlu saya lama-lama gitu kan ya, Iya, menunggu, kadang kan ini sampai lama menunggu dulu baru tahu. Nah sekarang mudah-mudahan nantinya setelah, rancangan yang saya buat tadi dengan metode, dengan media, dengan ice breaking, dan menyenangkan, bisa saya laksanakan Bu Elsa. mhm, ya. Oke Bu, semoga berhasil Bu ya, sukses dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas 10B. Saya pamit ke ruang guru dulu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Elsa telah mendengarkan, kegalauan dan kebingungan saya dari pembelajaran kelas 10B. Sampai ketemu besok ya, karena Ibu juga mau pulang dulu nih, karena ada keluarga yang mau ada acara. Terima kasih banyak Bu Elsa, Iya Bu, semoga kita sukses selalu ya Bu. amin, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Hati-hati di jalan Bu ya. Oke, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu adalah, 19 contoh menit. ini adalah contoh coaching dari Ibu Elsa sebagai coach dan Ibu Teni sebagai coachee, di mana Bu Elsa sudah menerapkan, tirta di dalam percakapan yang diadakannya, mulai dari tujuan dari percakapan tersebut, apa menanyakan yang dipermasalahkan oleh Bu Teni ya tentang kondisi pembelajaran yang tadi kurang menyenangkan dan pasif. Terus kemudian Bu Elsa juga sebagai coach mencoba mengidentifikasikan kendala apa saja
yang dialami oleh Bu Teni sebagai coach, yaitu mulai dari yang kurang menyenangkan, kurang aktif anaknya, terus Bu Teni juga memberikan rencana aksi yang ditanyakan oleh Bu Elsa, dan Bu Elsa terus menggali apa yang ada di Bu Teni, mulai dari memetakan kebutuhan siswa ya berdasarkan visual, kinestetik atau audionya. Bu Teni juga sudah mencoba memikirkan atau menjalankan berdasarkan kebutuhan. Selain itu juga Bu Teni rencana aksinya itu ada media pembelajaran di situnya, terus memodifikasi metode pembelajarannya, dan juga tidak kalah pentingnya Bu Teni juga mencoba untuk mengelola kelas agar kelas itu menambah semangat dalam pembelajaran Ibu Teni. Terus Bu Elsa sebagai coach mencoba menggali lagi hal lain yang bisa dilakukan oleh Bu Teni selain metode media dan pengelolaan kelas itu. Bu Teni juga memikirkan untuk ice breaking, terus penggunaan game dalam pembelajaran. Hal itu yang Bu Teni akan terapkan di pembelajaran matematika yang dianggap anak-anak itu menyenangkan lah. Jadi strategi sudah banyak yang Ibu Teni temukan dalam pembicaraan dengan Bu Elsa sebagai coaching. Selain itu juga Bu Elsa menggali lagi dukungan apa nih kira-kira yang bisa ini sudah diterapkan juga. Jadi Bu Teni juga menggali dan mencoba bahwa dukungan itu dari diri sendiri, dari wali kelas, teman sejawat, dan kepala sekolah. Selain itu juga Bu Teni melakukan sharing dengan tim teaching untuk teaching untuk matematika, sehingga saling mempunyai jawaban atau dari permasalahan gitu ya, mempermudah saling membantulah setiap permasalahan yang ada di Bu Teni. Terus selain itu juga coach ini sudah ini ya terus menggali kira-kira apa lagi gitu ya. Jadi Bu Elsa sebagai coach itu terus kayaknya belum ada lagi nih yang belum digali dari Bu Teni gitu. Bu Elsa terus menggali yaitu dengan Ibu, kira-kira kepala sekolah sudah melakukan supervisi belum ya? Nah, jadi dengan itu sebagai feedback kalau misalnya bahwa kemarin dilakukan supervisi masih belum maksimal, ternyata habis supervisi ternyata kelasnya katanya diam, tapi dengan tadi rencana aksi yang akan diadakan Bu Teni diharapkan kelas ya Bu Teni nanti jauh lebih semangat, menyenangkan, dan tidak menakutkan lagi untuk pelajaran matematika. Menurut saya Bu Teni sebagai coach juga sudah bisa memetakan dirinya sendiri bagaimana harus melakukan percakapan dengan coach-nya, dan coach juga bisa menggali, dan pertanyaan yang dikeluarkan dengan Bu Elsa adalah pertanyaan yang berbobot. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi Bu Teni dan Bu Elsa sebagai coach dan Bu Teni sebagai coach sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Halo Bu Elsa. Halo Bu Indah. Kok jawabannya begitu Bu Elsa, nggak seperti biasanya? Iya Bu, saya kurang semangat banget nih hari ini. Kelihatan sih Bu dari cara bicaranya. Ibu kenapa kurang semangat? Oh, jadi gini Bu, saya mau curhat masalah hari ini di kelas. Kira-kira Ibu bisa membantu saya nggak? Oh bisa Bu Elsa, tapi kita cari tempat yang nyaman deh untuk bicara biar Bu Elsa bisa
lebih leluasa mengeluarkan apa sih kegalauan Bu Elsa sampai mukanya cemberut, dilipet-lipet seperti itu. Iya, Bu. Gimana baiknya kita di mana Bu Elsa? Oh, kayaknya di depan ruang waka aja, Bu. Itu ada kursi panjang. Nah, bisa tuh di sana. Kayaknya semilir-semilir ya Bu Elsa ya. Iya. Iya, betul. Yuk kita ke sana yuk Bu Elsa. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Nah, Bu Sebenarnya Elsa, saya ini bentar dulu. Bu Elsa udah tenang belum? Oh, sudah. Saya sudah tenang, Bu. Tarik napas dulu coba Bu Elsanya. Nanti nangis lagi. Dah, Sudah, silakan Bu Bu. Elsa. Apa sih Bu Elsa? Ya, jadi gini, Bu. Sebenarnya saya ingin dari sesi curhat ini, Bu, ya, mendapatkan solusi, Bu, atas permasalahan yang saya alami hari ini di kelas. Oh, di kelas Ibu Elsa. Emang Ibu Elsa ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 10 TGP 1, Bu, sama Oh, 10 TGP 2. Nah, hari ini saya ngajar di kelas 10 TGP 1 6 jam, Bu, pelajaran DK. Wow, luar biasa ya Bu Elsa. Jadi yang dikeluhin untuk anak kelas 10 TGS 1 kenapa Bu Elsa? Nah, jadi gini, Bu, pas di kelas tadi itu kan pas selesai upacara nih, Bu. Nah, biasa kan, Bu, anak-anak kalau habis upacara pasti perutnya lapar, Bu, ya. Iya. Nah, saya udah masuk nih, Bu, di jam kedua setelah upacara. Jadi pas saya absen, si Reno ini belum ada, Bu, di kelas. Nah, jadi saya tanya sama teman-temannya, kemana ini si Reno? Kenapa dia tidak masuk kelas setelah upacara? Dan ternyata kata teman-temannya itu si Reno itu masih di kantin, Bu. Nah, padahal hari itu saya ini mau ulangan, mau penilaian ini harian di kelas. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Apakah Reno setiap hari seperti itu, Bu, kalau tiap pelajaran Ibu? Sepertinya iya, Bu. Soalnya pelajaran saya ini habis upacara. Jadi ada waktu, Bu, ya, untuk anak-anak itu ngelipir dulu ke kantin jajan. Kayaknya lapar juga anak-anaknya, Bu. Betul, apalagi mungkin rumah mereka jauh ya Bu Elsa ya? Iya, saya Nah. udah tanya sama wali kelas, Bu. Katanya rumahnya itu 1 jam dari sekolahan jarak waktunya. Wow, jauh sekali ya Bu Elsa. Terus kira-kira apa yang sudah kira-kira apa nih yang bikin si Reno selain apa ya, kok melipir terus sedangkan yang lainnya kan enggak nih. Kira-kira alasan apa sih buat Reno seperti itu, Bu? Saya sudah koordinasi juga, Bu, dengan wali kelas 10 TGP 1. Jadi katanya memang Reno ini anak yang perlu perhatian khusus, Bu, karena dari latar belakang orang tuanya, Bu. Latar belakang orang tuanya yang membuat Reno itu mungkin yang pertama dia itu karena jauh ya, Bu, ya, rumahnya, Bu, ya. Terlambat untuk sarapan, untuk ke sekolah juga dia sering terlambat, apalagi pas selesai upacara hari Senin, Bu. Wah, padahal saya masuk itu udah mepet nggak tepat waktu gitu, Bu, ya, 5 menit lah saya kasih toleransi waktu ke siswa mungkin bisa membawa makanannya, Bu, ya. Nah, si Reno ini udah saya kasih toleransi waktu dan siswa lain juga saya kasih toleransi waktu 5 menit untuk mungkin bisa minum dulu lah habis upacara, Bu. Nah, tapi dia ini malah ke kantin nggak balik-balik, udah mau setengah jam, seperti itu. Kalau Bu Elsa sudah pernah memanggil Reno secara khusus? Nah, kalau untuk manggil Reno secara khusus sudah pernah, Bu, 1 kali, tapi tidak diindahkan panggilan saya itu, tetap saja dia mengulangi kesalahan pada setiap hari Senin lagi.
Wah, padahal jam saya itu 6 jam, Bu, ya. 4 jamnya itu setelahnya istirahat, seperti itu. Dan bisa untuk kalaupun dia lapar, nantinya, bisa istirahat pada pukul 10, seperti itu, Bu. Iya, Ibu coba, apakah hanya kendala seperti itu? Mungkin ada permasalahan lain yang Reno hadapi. Ibu pernah menanyakan nggak sama wali kelas atau seperti apa? Oh, sepertinya, ada, Bu, ya, kayak gitu. Dan juga, sebelum pembelajaran, Bu, sepertinya saya sebagai guru juga, harus membuat, kesepakatan dulu, Bu, ya, kesepakatan kelas, Bu, ya, dari siswa kelas 10 TGP 1 itu. Nah, supaya, pada saat jam saya ini, habis upacara nih terutama, siswa langsung masuk ke kelas, seperti itu, agar tidak terlambat lagi ya, gimana ya, Bu, ngomonginnya, Bu, ya, eee, ini materinya tuh, sangat esensial gitu kan, Bu, dan juga, setelah beberapa minggu sebelumnya, si Reno ini sering alpa juga. Jadi, pada saat ulangan, dia takut atau apa seperti itu, saya juga, nggak ngerti. Padahal teman-temannya yang lain biasa aja kayak gitu, Bu. Nggak Oh ada yang ditakutkan di pembelajaran, hanya, 1 anak ini aja yang mungkin agak, nyeleneh, Bu, ya, dalam artian, gimana gitu. Iya, Bu Elsa. Mungkin kalau memang kan si Reno itu kurang perhatian dari keluarganya, mungkin kita bisa nambah perhatiannya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Elsa untuk melakukan pendekatan dengan Reno? Oh, rencananya, Bu, ya, saya, akan melakukan, sesi menggali informasi dulu, Bu. Menggali informasi, dari pribadinya Reno itu, Bu, ya, melakukan pendekatan ke Renonya dan juga, mungkin saya juga akan melakukan pendekatan ke orang tuanya, Bu. Nanti dari wali kelas saya sampaikan, tolong, pertemukan juga saya dengan orang tuanya, difasilitasi oleh wali kelas, agar permasalahan Reno yang sering, dalam artian minggat, Bu, ya, atau tidak masuk tepat waktu pada saat jam pelajaran, bisa diketahui juga oleh orang tuanya, gitu, Bu. Benar, benar Ibu, yang Ibu Elsa lakukan, mulai dari kesepakatan kelas, terus menggali informasi secara lebih detail dengan Reno, dan untuk pertemuan orang tua murid. Tapi pernah nggak Bu Elsa melakukan pendekatan dengan kawan-kawannya? Apakah dia ada permasalahan dengan kawan sekelas, atau dia punya permasalahan di kawan di kelas lain? Nah, Bu, rencananya, saya akan tanya-tanya juga, Bu, di kelas lain, soalnya saya belum, nanya-tanya ke kelas lain, saya baru tanya ke satu kelasnya aja, terus di kelasnya mereka tidak ada masalah dengan Reno ini. Nah, nanti setelah ini saya akan coba, tanya sama teman dekatnya yang di kelas lain, Bu, siapa tahu saja, bisa mendapatkan solusi atau pencerahan juga, Bu, ya, dari permasalahan, Reno yang kurang bersemangat dan, eee, tidak masuk kelas tepat waktu. Oh iya. Nah, Ibu selain dengan teman sekelasnya, apa Ibu sudah juga membicarakan dengan rekan sejawat Ibu ya, yang mengajar di kelas yang sama? Apakah perlakuan Reno sama seperti yang Ibu lakukan, yang dilakukan ke Ibu gitu? Saya sudah, konsultasi juga, Bu, sama rekan sejawat saya yang ngajar sama-sama kejuruan, Bu, ya. Nah, ini, Ya. sama, Bu, kayaknya emang si Renonya ini, apa ya, Bu, ya, kurang bersemangat gitu ya kalau pembelajaran yang produktif, Bu. Tapi kalau pelajaran yang matematika, bahasa Indonesia, informatika, dia masuk tepat waktu, dia semangat, seperti itu. Nah, jadi kami juga, sebagai guru produktif, mencari
tahu ini kenapa ini anak, nggak, apa namanya, nggak semangat atau eee, nggak hadir sepenuh hati lah di kelas dalam pelajaran produktif seperti itu, Bu. Nah, agak lain ya, Bu, ya. Biasanya teman-teman murid-murid kita itu kalau udah produktif semangat ya, Bu, ya. Ini Iya, agak lain. Nah, mungkin ada minat dia yang berbeda dengan dari, kejuruan dia yang diambil ya, Bu, ya. Mungkin bisa betul, Bu. terus kira-kira hal lain apa lagi yang bisa Ibu lakukan nih untuk kalau istilahnya gini ya, Bu, ya, kita udah masuk jurusan, kan nggak mungkin kita udah ada istilah terjerumus kan. Nah, Iya, nggak mungkin kita tenggelam kan, Bu. Nah, kita ajak nih anak-anak biar nggak tenggelam kan, mhm. biar belajar mengapung. Nah, kira-kira hal apa nih yang akan Ibu lakukan untuk Reno, biar dia tidak tenggelam semakin dalam ya di jurusan apalagi di pelajaran produktif di tempat Bu Elsa? Iya, Bu. Sepertinya, saya harus, yang pertama tadi saya harus melakukan pendekatan, Bu, ya. Kalau pendekatan saya berhasil, saya nantinya akan memberi perhatian, khusus, Bu, ya, terhadap Reno ini karena, dari sisi, kebutuhan atau dari sisi minat belajar dia sendiri yang sudah terpetakan, kalau dia itu kurang semangat di produktif tapi semangat di pelajaran normatif. Nah, berarti kan ada sisi lain yang perlu, kita perhatikan dari si Renonya ini. Entah jangan-jangan juga nanti saya akan komunikasi kembali, ke wali kelas, Bu, ya. Siapa tahu saja wali kelas punya catatan riwayat atau, punya, kasus yang serupa pernah, ditangani juga. Nantinya akan menemukan solusi seperti itu, Bu. Oh, iya. Terus sama kira-kira kan Kak, Ibu tadi Bu Elsa ngomong juga udah memetakan Reno kan. Nah, Mhm. mungkin di pembelajaran Ibu bisa mengubah atau seperti apa nih Bu, biar si Reno bersemangat lagi gitu? Nah, setelah, saya akan melakukan pemetaan kan nanti akan hasilnya bisa tahu, Bu, ya, ternyata Reno ini, Iya, mungkin anaknya dengan gaya belajar kinestetik, Bu, ya, sepertinya yang tidak bisa diam di tempat dan tidak bisa, hanya mendengar apa yang saya sampaikan materi, seperti mungkin itu salah satu hal yang membuat dia bosan dan, solusinya, saya akan mengubah juga nih, maksudnya berdiferensiasi nih maksud pembelajaran yang harus saya lakukan, terhadap, siswa-siswa di dalam kelas agar, si Reno ini dan teman-temannya bisa, mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan, seperti itu, Bu. iya betul sekali Bu Elsa. Memang pembelajaran diferensiasi akan bermanfaat nih untuk Reno sekelas juga ya. Terus kita juga bisa menggali, coba kalau dengan nilai, bagaimana nih standar nilai dia dengan yang produktif dan nilai dengan yang normatif? Apakah terlalu jauh atau memang hanya mengimbangi atau seperti apa Bu Elsa? Nah, saya sudah, mulai, melihat, Bu, ya, catatan rekap nilai, pada saat tugas, pada saat, praktikum di lapangan. Si Reno ini kalau ujian, sebenarnya dia nilainya bagus, Bu, cuman itu tadi, anaknya itu suka terlambat gitu loh, apalagi Iya. pas hari Senin itu aja, Bu, masalah si Reno ini, Bu. Nilainya masih it's okay, nggak apa-apa, meskipun dia tidak menyukai, kejuruan, nilainya masih oke-oke aja, masih di atas KKM meskipun nggak, 90, Bu, ya, tapi di atas KKM lah udah lewat gitu. Mhm. Apakah nih Bu ya, kira-kira apa tadi di pelajaran Ibu yang paginya ya, apakah memang dia itu gini, dikasih apa ya, semangat tuh biar bisa tepat waktu atau dikasih, mungkin hal-hal yang bisa dia semangat nih kalau ngeliat Bu Elsa, habis upacara nih, ada Bu Elsa, pelajaran Bu Elsa nih, saya kayaknya bisa mengesampingkan makan atau bisa suruh bawa bekal atau seperti apa Bu, kira-kira kalau misalnya memang dia masih terus saja seperti ini Bu? Nah,
Sepertinya saya akan, melakukan yang pertama itu mungkin membuat, pembelajaran menyenangkan dulu, Bu, ya, sebelum menghadapi ujian tadi, Bu, ya. Saya akan Mhm. melakukan, pemanasan ice breaking dulu, Bu, Ya, di kelas, ya, membangkitkan, semangat siswa dulu, ya, dan juga betul bisa, sekali. mengatur fokus siswa supaya, fokusnya itu tidak lagi di lapangan upacara atau di kantin, Kantin. seperti itu, Bu. Betul Biar fokusnya sekali. bisa kembali ke dalam kelas, di ruang kelas gitu, agar siap, mengikuti pembelajaran dengan sepenuh hati dan menyenangkan tentunya, Bu. Ya, Seperti nah itu, Bu. benar sekali itu Bu Elsa. Selain ice breaking, terus tadi Bu Elsa mau nganuin game ya Bu ya. Jadi memang si Mhm, Reno itu semangat nih datang ke kelas A. Ada Bu Elsa, ada permainan apa lagi nih? Mungkin iya benar ya Bu. ditunggu-tunggu Nah, jadinya. Semoga, iya Bu, jadi ya. iya semoga Ibu memang jadi guru lah yang disenangkan sama Reno. Terus kira-kira Bu dukungan apa saja sih yang bisa Ibu butuhkan nih untuk membangkitkan semangat Reno lagi nih, selain game atau seperti apa deh itunya? Dukungan dari mana? Sepertinya saya, harus mencari tahu, Bu, ya, atau mengikuti beberapa pelatihan, seperti webinar kelas yang menyenangkan kayak gitu ya, di mana, pembelajaran yang menyenangkan itu tidak harus, open book seperti itu, Bu, terus tidak harus catat buku sampai habis seperti itu, Bu. Kayaknya saya harus mengikuti, pelatihan kelas yang menyenangkan dan melakukan, pembelajaran dengan pemanfaatan TIK, Bu, sepertinya, Bu. Karena Mmm, dengan penggunaan, media pembelajaran berbasis TIK itu siswa lebih aktif, Bu. Kayaknya seperti itu deh, Bu. iya, saya juga dengar tadi katanya si Reno suka TIK ya, Bu, ya, informatika Iya, ya. Nah, mungkin bisa, Bu, ya, jadi dikaitkan dengan produktifnya dengan TIK-nya ya, Bu. mhm, supaya Heeh, semoga, rencana yang akan saya lakukan ini nantinya, bisa mengubah, Rino yang awalnya males, mungkin yang awalnya, eee, tidak tepat waktu masuk, jadi, tepat waktu dan menghargai kesepakatan kelas yang sudah benar. dibentuk di awal pembelajaran, Bu. Iya benar, kesepakatan kelas. Ibu misalnya nih, kira-kira Ibu perlu nggak sih sharing sama guru produktif lain dengan metode atau Ibu atau strategi buat menghadapi si Reno ini? Sepertinya perlu, Bu, ya, karena, tadi kan saya udah bilang, sudah cerita juga sama Ibu kalau, Reno ini kurang diproduktif, itu kurang semangat. Iya, Nah, heeh, jadi, betul. semoga dengan rencana-rencana ini nantinya akan saya sharing-kan juga ke, guru produktif lainnya supaya, Reno bukan hanya di pembelajaran saya saja, Bu, di pembelajaran eee, Ibu Rina juga bisa bersemangat, kayak gitu. Iya benar Bu. Jadi, dengan strategi yang Ibu temukan sekarang saat kita bicara ini, termotivasi dengan guru-guru produktif lain. Si Reno tambah semangat untuk untuk memasuki kelas produktif, itu. Mungkin, dari itu gimana perasaan sekarang Bu Elsa setelah pembicaraan kita ini? Oh, alhamdulillah, Bu, saya, menjadi lega, nggak gelisah lagi, nggak mikirin, satu anak itu aja yang dipikirin. Saya bisa berbagi cerita sama Ibu Indah, dan juga saya bisa menemukan, solusi, dari permasalahan, yang saya hadapi di kelas 10 TGP 1 ini, Bu. Iya, terlihat Bu, dari senyum Ibu, dari cara Ibu berbicara, udah kelihatan nih guratan agak naik ke atas bibirnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa manfaat ya buat Ibu. Iya, Bu, semoga, Bu, ya, dapat terrealisasi rencana aksi yang Ya, akan saya lakukan nanti, Bu. ya semoga Reno juga bisa berprestasi di bidangnya yang dia kuasai. Mungkin gitu aja Amin. ya Bu Elsa, saya ada izin juga nih mau ke Waka Kurikulum. Oke, Bu, makasih, Bu, atas, Ya. diskusi kita hari ini. Oke, bye-bye Bu. Bye, Assalamualaikum. Bu. Kita ketemu lagi, Bu, ya, di ruang Ya, guru. oke.
Selesai. Oke, Bu Elsa dan Bu Indah, saatnya waktunya yang sudah saya amati, percakapan coachingnya sudah dilaksanakan, yang mana coachnya itu adalah Ibu Indah dan coachingnya itu adalah Bu Elsa. Kalau saya berbicara dulu setelah yang saya lihat itu dari Ibu Indah sebagai coach, Bu Indah telah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta, yang mana Bu Indah sudah menanyakan, apa sih tujuan Bu Elsa menemui Bu Indah untuk bercerita, sehingga Bu Elsa juga menyampaikan isi dari tujuan dan ada permasalahan yang di diri Bu Elsa. Terus Bu Indah juga sudah menggali informasi melalui identifikasi apa saja yang membuat Bu Elsa, yang dalam hal ini ada seorang anak yang bernama Reno, yang kurang bersemangat untuk belajar dan selalu datangnya tidak tepat waktu saat pembelajaran, dan itu juga semakin digali dan ditanyakan oleh Bu Indah sebagai coach supaya Bu Elsa terbuka apa sih yang dialaminya, sehingga bisa teridentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Elsa. Selain itu juga Bu Indah juga bisa melihat rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Elsa, yang nantinya rencana itu juga akan dilakukan oleh Bu Elsa di dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan juga Bu Elsa akan bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Selain itu, jika kita lihat dari Bu Elsa sebagai coach, Bu Elsa menyampaikan apa sih yang lagi dihadapinya saat ini, yaitu seorang anak yang bernama Reno, yang mana anaknya ini kurang bersemangat dan saat pembelajaran tidak tepat waktu, dan itu juga Bu Elsa menyampaikan apa sih yang menjadi permasalahan yang dihadapinya. Sebentar Bu ya, aku udah mau ini. Terus selanjutnya Bu Elsa juga menyampaikan Halo? Bu Teni, sinyalnya seperti Mbak. Iya. Ya, kan tidak. Lanjut ya, mohon maaf jaringan. Selanjutnya juga Bu Elsa akan merencanakan yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, terus tuh akan melakukan dengan cara ice breaking, terus tuh Bu Elsa juga akan melaksanakan dengan si Reno itu fokus pada siswanya, dengan memberikan media pembelajaran melalui TIK, terus tuh juga Bu Elsa akan menyampaikan kesepakatan kelas, dan juga Bu Elsa akan mendapatkan dukungan dari wali kelas, dari guru produktif yang lainnya, dari guru-guru rekan sejawat, dan juga kepala sekolah, sehingga saatnya nanti si Reno juga akan bersemangat dalam belajar. Dan juga Bu Elsa setelah bercerita kepada Bu Indah, dia merasa senang dan gembira karena solusinya juga nantinya akan terpecahkan dan akan dilaksanakan rencana aksi selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, ngapain di sana? Kok sendirian? Hai Bu Teni, iya nih, masih bingung Bu Teni, masih galau nih. Nanti dulu, ayo saya cari dulu tempat kursi yang enak, yang santai, yang sejuk ya. Ya. Nah, di sini aja deh, di pojok inspirasi. Mungkin bisa jadi ada inspirasi ya nanti ya.
Oke, Bu. Bu Teni lagi Oke. nggak sibuk kan? Alhamdulillah nggak sibuk. Bu Indah gimana? Sehat kabarnya? Kalau kabar diri saya sih sehat, Bu. Tapi cuman ada kegalauan lah dalam pembelajaran tadi, Bu. Kenapa? Kegalauannya. Emangnya berapa jam hari ini? Hari ini lumayan banyak, Bu. Ada 8 jam saya harus mengajar, Bu. Tapi Wow. betul, Bu. Yang ya 8 jam harus menghadapi anak yang dari pagi sampai siang itu luar biasa ya, Bu, ya? Iya, memang kalau dari pagi sampai siang itu sepertinya kita ini nggak bisa duduk ya. Tapi apa sih kalau boleh tahu kegalauannya tadi? Jadi gini, Bu, tadi kan pembelajaran saya praktikum ya, Bu, ya. Praktikum untuk Mhm. pemetaan topografi nih, gitu kan. Terus Ya. ada beberapa siswa saya ini belum memahami, sentring alat, sedangkan, waktu mereka untuk belajar alat itu tidak banyak, karena besok ada bukan besok sih, minggu depan ya, Bu, ada ujian sertifikasi yang diadakan di BNSP itu, Bu. Jadi saya agak galau deh, gitu. Terus sebelumnya Bu Indah sudah ngasih tahu belum tentang masalah topografi, terus tuh yang apa tadi, diskriminasi tadi ke anak-anak? Sebenarnya sudah, Bu, sudah semua. Tapi memang, permasalahannya ini ada beberapa anak, nggak banyak sih memang, tapi kalau saya suruh praktikum selalu banyak alasan ya, Bu, ya. Jadi pas saat saya coba mereka satu persatu, anak itu berdua, mereka tidak bisa memenuhi target untuk sentring dan saya bingung apa yang mereka lakukan selama ini gitu loh, Bu. Sedangkan, ujian sertifikasi itu bentar lagi kan. Nah, terus ditambah lagi nanti ada ujian yang lainnya yang harus mereka lakukan lagi. Kalau mereka tidak memahami ini bagaimana gitu kan, Bu. Oh gitu ya. Bu Indah, apakah faktor yang anak-anak ketahui yang dia pelajari tentang sentring tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya, atau hanya pembicaraan aja sama Bu Indah ke anak-anak sehingga anak-anak itu bisa apa tidak gitu, atau hanya cerita-cerita aja tuh Bu Indah ke anak-anak tentang topografi, sentring dan yang lainnya itu? Iya, Bu, saya itu sudah membicarakan dengan anak-anak, tapi anak-anak itu pernah di dalam kelas yang pas saat saya mengajar, dia itu tidak fokus ke saya, Bu. Jadi apa yang saya utarakan tidak masuk ke mereka. Terus, pada saat praktik, kan banyak banyak anak murid tuh, terus alat juga kan sedikit. Jadi saya di kemarin kebetulan tidak terlalu memperhatikan mereka satu persatu, saya hanya mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok mereka gitu kan. Jadi, teman sebaya lah, Bu, tutor teman sebaya. Tapi ternyata itu kurang berhasil di anak ini, Bu. Saya jadi bingung gitu loh, harus gimana ya gitu. Terus anak yang tidak fokus tadi, Ibu Indah sudah tahu belum penyebabnya kenapa? Nah, benar, Bu, saya, bener kata Ibu, saya mencoba gini ya, Bu, ya, saya mencoba memanggil anak tersebut, mungkin ada satu 2 orang yang seperti itu kan, saya panggil, "Kenapa Ya. sih alasannya kok tidak bisa mengikuti, praktikum?" Yang padahal mereka senang sekali kalau untuk pelajaran praktikum. Terus saya tanya sih mereka pada minggu ini gitu, kayaknya sedang ada permasalahan di keluarganya, Bu. Jadi tidak fokus ke pembelajaran yang saya berikan dalam 2 minggu kemarin lah. Nah, jatuhnya kan hari ini nih, jadi nggak fokus mereka untuk mengerjakan ujian ini gitu, Bu. Terus
Selain itu juga saya selalu, ini kan ya Bu, ngobrol sama mereka, kira-kira, apa sih, selain ini, permasalahan itu kenapa tidak mau mengikuti pelajaran Ibu gitu kan. Ya mereka ada jawab seperti itu, terus lain juga terus hanya diam saja gitu Bu. Kan saya juga harus seperti apa ya kira-kira anak ini bisa, saya ajak bicara gitu loh Bu. Soalnya saya pancing juga masih seperti itu aja Bu, diam saja gitu Bu. Oh gitu ya. Tadi, Ibu Indah mengatakan mau ngajak bicara anak yang, atau yang tidak fokus tadi. Setelah Ibu Indah ajak bicara dari anak-anak yang tidak fokus tadi, apa sih yang didapat oleh Bu Indah? Apakah memang itu tidak fokusnya tidak bisa dengan materi pembelajaran Bu Indah, atau yang lain gitu Bu Indah? Iya, ternyata memang banyak faktor ya, Bu. Dia kata dia kan dia kemarin ada permasalahan di keluarga, ternyata dia dapat kekerasan juga di keluarganya. Dan saya itu kaget, Bu, saya dengar pernyataan dari anak tersebut kalau dia sampai ada kekerasan di keluarganya gitu kan, sehingga dia tuh rasa, apa sih, pengen meluapkan itu di luar rumah. Jadi dengan tidak fokus di kelas itu, dia meminta perhatian ke lain-lain gitu, nah, Bu. Jadi memang, oh kayaknya saya harus memperhatikan anak ini lebih intens. Nah, kemarin sih saya udah mulai memanggil nama dia setiap saya belajar gitu kan. "Ayo Nak, sini, Bitrik, sini," kata saya. Bitrik bisa nggak seperti ini?" Saya selalu melibatkan anak itu dalam setiap pembelajaran saya, Bu. Terus saya tanya juga kemarin, "Apa sih yang bikin kamu dimarahin orang tua ya, kenapa?" Terus memang dia Bu, efek dari kemarahan itu tuh gagap gitu loh Bu, gagap untuk ini, jadi dia nggak pede. Nah, Iya, terus mhm. saat nggak pede itu pas dia berkelompok, dia takut gitu loh Bu. Jadi takut salah, takut apa, karena efek dari yang perlakuan dia di keluarga, dia berbicara seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Bu, udah saya ajak ngobrol seperti itu. Nah, Bu Indah, tadi kan sudah diajak ngobrol. Sebelumnya Bu Indah sudah mengetahui belum tentang kebutuhan dan pemetaan anak-anak yang di kelas Ibu Indah ajar? Iya, Bu, saya memang waktu itu, sudah melakukan pemetaan kebutuhan anak, tapi, awal itu dia belum bermasalah, Bu, dia masih baik-baik saja, tapi 2 minggu gara-gara permasalahan keluarga itu, dia jadi berubah dan saya tidak tahu itu mungkin mungkin besok ke depannya lah saya akan memperhatikan perubahan perilaku dari anak yang awalnya bersemangat eee, tiba-tiba jadi pemalas atau jadi tantrum istilahnya seperti itu, mencari perhatian dengan teman lain, itu mungkin saya harus lebih peka ya, Bu, ya. Jadi Mhm. Jadi saya harus lebih melakukan pendekatan yang intens. Kemarin sih saya sudah Bu ngobrol dengan wali kelasnya. Kenapa ya anak ini 2 minggu ini agak berubah, begitu Bu. Oh gitu ya Bu Indah ya. Bu Indah, selain pendekatannya intens, ada nggak sih cara lain, yang dilakukan oleh Bu Indah supaya saat pembelajaran, entah itu materi topografi atau yang materi dari Bu Indah disampaikan, ada nggak pendekatan dengan cara lain selain yang Ibu Indah tadi ceritakan? Siapa tahu dari pendekatan yang, sangat relatif, mudah dan bisa dilakukan dengan baik oleh Bu Indah. Iya Bu, benar ya. Saya juga selain pendekatan dengan anak itu, saya melakukan juga namanya,
media, istilahnya anak ini termasuk dia visual, Bu, kan Oh anak gitu. visual. Jadi saya ada video-video yang bisa dia lihat di video itu tentang pembelajaran atau cara untuk sentring alat. Mungkin secara langsung atau secara teman sebaya dia belum bisa menerima, tapi dengan video dia bisa menerimanya. Selain itu juga, saya juga mencoba metode pembelajarannya lah atau seperti apa ya, saya agak rubah untuk anak ini gitu, untuk 2 anak ini yang ini kan, Bu. Jadi agak saya rubah agar bisa diterima dengan anak ini dengan perubahan yang tiba-tiba gitu, Bu. Karena kan Iya. dari awal anak ini baik-baik saja, kok tiba-tiba 2 minggu ini, pas lagi saat ujian kok tiba-tiba mau ujian dia jadi jatuh gitu loh, Bu, ininya. Nah, Bu Indah, tadi kan sudah disebutin nih pendekatan, terus tuh media pembelajaran, terus tuh alat atau model pembelajaran yang Ibu Indah lakukan. Terus nantinya apa sih caranya supaya rencana Bu Indah itu bisa terlaksana dengan baik, terus tuh bisa dilaksanakan oleh anak-anak dan juga bisa diterapkan oleh Bu Indah terhadap anak-anak. Jadi yang rencana yang memang sangat baik itu gimana Ibu Indah cara melaksanakannya? Iya, Bu, sebelum ini sih saya pengen memotivasi mereka ya, Bu, ya, karena saya akan memberikan motivasi bahwa di dalam dunia ini atau ini nggak hanya mereka gitu kan, Bu, nggak hanya ini yang Mhm. punya permasalahan, kita semua juga punya permasalahan. Jadi anak-anak itu tahu, wah artinya bersyukur kayak Bu ya, sudah itu Iya, nanti mereka mulai menyadari bahwa setiap anak atau setiap ini punya permasalahan yang harus mereka pecahkan sendiri, Bu. Saya iya. makanya melakukan pendekatan dengan coaching juga, Bu, dengan mereka gimana bisa mereka memecahkan permasalahan mereka sendiri gitu kan. Jadi, terus, setelah coaching ini terus saya juga melakukan pengelompokan dengan anak-anak yang bisa menerima atau bisa tutor sebaya dengan baik, dengan benar ya, Bu, ya. Kadang-kadang kan anak-anak seperti itu ya. Saya harus lebih jeli kelompok mana yang bisa menjadi tutor bagi anak kedua ini yang spesial, yang tiba-tiba deh, seperti itu. Terus saya juga reaksi saya adalah mendekatkan dengan orang tuanya, Bu, karena pembicaraan dengan orang tua bisa mempengaruhi, apa sih istilahnya, psikologi anak juga ya, Bu, ya, bahwa mereka pengen dilindungi juga, pengen disayangi juga. Mungkin itu saya akan lakukan. Terus kalau mungkin bukan dari saya atau dari BK lah, Bu, saya minta bantuan BK untuk memfasilitasi saya dalam memberi pengarahan atau pengertian ke orang tuanya, Bu, gitu, Bu. Bu Indah, kan itu tadi Bu Indah sudah merancang nih, apakah memang rancangan dari Bu Indah itu dapat dukungan dari pihak sekolah atau hanya Bu Indah saja yang merencanakannya? Sehingga apa yang dirancanakan Bu Indah, apakah memang dapat dukungan dari pihak sekolah? Iya, Bu, alhamdulillah setelah malah saya ngomong sama wali kelas juga sangat setuju, Bu, karena mengingat anak ini tiba-tiba gitu kan, bukan tiba-tiba, istilahnya dalam minggu ini nih, Bu, gitu kan. Padahal 2 minggu apa, sebelumnya itu bagus, kita mengatakan bagus dengan permasalahan ini gini. Saya ngomong dengan wali kelas ya, "Gimana nih, Bu, baiknya?" Nah, wali kelas juga lah yang menyarankan saya ke BK tadi, Bu. Habis ke BK kami akan ada home visit ke rumahnya gitu kan, kalau memang orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah. Nah itu, home visit itu akan saya lakukan juga apabila wali kelas meminta saya untuk mendampinginya gitu, Bu. Karena sudah ada BK dan sudah ada wali kelas, tapi kalau memang wali kelas menginginkan saya pun ikut dalam, eee, pendampingan home visit, saya juga akan ikut, Bu, karena balik lagi yang untuk mengubah karakter mengubah pola
anak ini bukan hanya kita saja, Bu, tapi orang tua juga harus mendukung kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi kita berusaha menyembuhkan mereka di sekolah dan mereka juga harus membantu kita me me apa, membantu kita untuk menyembuhkan dari keluarga. Jadi, tujuan pembelajaran kita tercapai gitu, Bu. Berarti Bu Indah sudah sangat, luar biasa ya, karena sudah didukung oleh pihak sekolah, didukung oleh wali kelas, didukung oleh orang tua, bahkan juga, semangat dari Bu Indah sendiri untuk merancang dan mendapatkan dukungan itu sangat luar biasa ya, Bu, ya. Tapi, selain dari itu apakah memang ada komitmen dari Bu Indah sendiri kepada para pendukung itu? Atau hanya pembicaraan sesaat saja dengan para pendukung itu, Bu? Nah, iya juga ya, Bu. Benar tuh kata Ibu. Saya harus membuat komitmen dengan mereka semua ya, Bu ya, biar tidak berulang lagi ya, Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan benar. Saya harus membuat komitmen terhadap guru juga, terhadap wali kelas, terhadap orang tua agar bisa mendukung program saya atau kegiatan saya ini, Bu. Kayak ini. Mungkin seperti itu, Bu, bisa saya terima itu, Bu, menambah menambah rencana saya untuk memperbaiki pembelajaran ini. Iya Bu Indah, karena komitmen itu kalau tidak Ibu Indah lakukan, maka Bu Indah juga tidak akan bisa melaksanakan dengan baik. Seandainya komitmen itu tidak bisa dilakukan dan tidak ada dukungan dari pihak orang tua, khususnya Ibu Indah harus bisa berusaha. Jadi gimana usaha Bu Indah supaya komitmen itu dapat dari orang tua juga? Jangan dari pihak sekolah aja gitu. Iya, benar, Bu. Mungkin dari komitmen dari orang tua untuk selalu memberi pengajaran lebih baik untuk anak, untuk kesejahteraan anak, harus dari kedua belah pihak. Karena sekolah bukan tempat, istilahnya bukan tempat pembuangan lah, dalam arti itu orang tua menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, padahal itu semua faktornya adalah dari keluarga. Keluarga yang menciptakan keadaan yang nyaman akan menghasilkan juga nanti pembelajaran, anak akan bersemangat juga dan datang sekolah dengan menyenangkan dan akan membawa hasil yang lebih baik lagi. Benar itu, Bu, jadi orang tua mempunyai peran aktif dalam keterlibatan pembelajaran ini. Saya harus membuat komitmen dan kalau bisa memang harus bisa terlaksana, Bu, biar saya tidak tidak ada lagi anak-anak yang tiba-tiba tantrum. Nah, dalam waktu misalnya mau ujian yang dalam hal urgent mereka tiba-tiba tidak bisa mempunyai semangat. Itu saya mungkin kita akan kesulitan juga ya, Bu, ya. Mungkin Nah, seperti itu. kapan kira-kira tadi Bu Indah akan melaksanakannya, kegiatan rencananya itu? Kalau saya lakukan mungkin mulai hari ini ya, Bu, ya, saya mulai menghubungi via WA, terus saya juga akan menghubungin BK juga untuk bantu menghubungin mereka, para para orang tua. Terus kalau memang tidak ada respon, ya balik lagi, Bu, saya akan home visit langsung ke sana. Karena hal ini tidak bisa berlarut-larut, waktu akan semakin berjalan dan mereka harus segera kita bantu anak-anak ini, gitu, Bu. Oke, Bu Indah, tadi kan sudah diceritain nih ke saya. Jadi gimana nih perasaan Bu Indah setelah berdiskusi, setelah sharing dan menceritakan yang lagi kegalauannya tadi ini sudah saya ketahui. Jadi perasaan Bu Indah sekarang gimana? Wah, senang sekali, Bu, saya banyak pencerahan lah dari obrolan Ibu ini. Saya bisa menerapkan apa yang harus saya terapkan dan ditambah lagi penguatan dari Ibu. Jadi saya tidak salah langkah gitu kan, Bu, dan step-stepnya yang ini saya lakukan sudah benar. Saya terima kasih sekali, Bu, menguatkan apa yang jadi, kegiatan ini program saya untuk membantu anak ini. Terima kasih sekali ya, Bu, ya.
Oke Bu Indah, semangat ya untuk melaksanakannya. Nanti pas saya ketemu lagi dengan Bu Indah, mau denger lagi nih cerita Bu Indah. Sukses ya Bu Indah. Saya mau izin dulu karena ada pertemuan dengan direktur bank. Karena ada cerita lagi gitu ya. Selamat bekerja ya Bu Indah. Saya tunggu ya ceritanya minggu depan ya. Oke, Sukses Bu Bu Teni. Indah. Oke, Bu Teni, terima kasih Dah. sekali. Doain saya sehat selalu Oke, juga, Ibu. terima kasih dah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Wah, baik. Luar biasa coaching antara Ibu Teni dan Ibu Indah Mirna. Oke, baik. Sebelumnya saya akan melakukan observe atau menyampaikan hasil observasi saya selama Ibu Indah dan Ibu Teni melakukan coaching terkait permasalahan yang dialami oleh Ibu Indah di kelasnya. Nah, Ibu Teni, bagaimana Bu Teni perasaan Bu Teni setelah melakukan coaching dengan Ibu Indah? Alhamdulillah saya senang rasanya karena bisa mengetahui kegalauannya Bu Indah tadi. Akhirnya Bu Indah bercerita masalah apa yang lagi membuat hatinya galau, gitu kan. Oke. Nah, Bu, dengan cara apa Bu Ibu melakukan coaching ini, Bu? Jadi caranya kita yaitu dengan kemitraan ya, supaya kalau dengan kemitraan ini kita sama-sama senang, sama-sama meluapkan isi hati, menceritakan apa sih yang ingin disampaikan oleh Bu Indah. Jadi kalau misalnya posisi saya lebih tinggi daripada Bu Indah atau Bu Indah yang lebih tinggi dari saya malu kan. Tapi dengan seperti ini, dengan cara kemitraan, pendekatan, akhirnya bisa bercerita dengan Bu Indah. Oke Bu, tadi saya lihat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya Bu ya. Nah, di mana pada saat saya mengamati Ibu sebagai coach terus menggali dan menanyakan tujuan dari masalah atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Indah. Dan Ibu Indah dengan senang hati menceritakan pada saat di praktikum ada siswa yang banyak alasan untuk mengikuti praktikum tersebut, sedangkan Ibu Indah sendiri mengungkapkan bahwa nanti akan ada ujian sertifikasi dari LSP BNSP seperti itu. Nah, terus Ibu Teni terus menggali masalah dengan menanyakan apakah sudah melakukan pembicaraan dengan siswa tersebut, dan Ibu Indah juga melontarkan bahwa anak tersebut sudah diajak bicara namun tetap saja tidak fokus, dan saat praktikum juga proses pembelajarannya mungkin karena tadi Ibu Indah mengatakan karena alatnya kurang Bu ya, jadi dibagi kelompok berdasarkan sebaya. Nah, karena Ibu Indah tadi mengungkapkan tidak fokus, lanjut Ibu Teni menanya, menggali kembali informasi dari Ibu Indah. Apa penyebab anak ini tidak fokus, dan kembali Bu Indah menceritakan selengkap-lengkapnya mengenai latar belakang siswa yang tidak fokus karena faktor keluarganya, dan Ibu Indah sebagai coach sudah bisa mengidentifikasi masalah, dan coach terus menggali dengan pertanyaan apa yang didapatkan dari pembicaraan Ibu Indah bersama dengan anaknya yang tidak fokus tadi. Ibu Indah menceritakan dan mulai merencanakan aksi di mana Ibu Indah akan melibatkan siswa tersebut dalam pembelajaran, menggali minat dan potensi siswa tersebut, serta menanyakan masalah dari siswa tersebut. Dan Ibu Teni sebagai coach melakukan
pertanyaan lagi, dengan cara mendengarkan, dari Ibu Indah melontarkan, apa sih masalah-masalah yang dihadapi dan apa sih yang Ibu Indah lakukan, dan Ibu Teni melakukan pertanyaan, bagaimana, apakah sudah dilakukan pemetaan terhadap siswa di dalam kelas tersebut, dan nantinya Ibu Indah akan, bertanggung jawab dengan cara memperhatikan atau, kondisi siswa tersebut akan dipetakan oleh Ibu Indah, dan Bu Indah sebagai coach akan melakukan pendekatan dengan intens, serta, Bu Indah akan merencanakan aksinya dengan, memodifikasi metode dan mode pembelajaran. Nah, Ibu Teni sebagai coach kembali, tergelitik atau menggali lagi nih, bagaimana rencananya yang akan dilakukan Ibu Indah, bagaimana caranya supaya terlaksana dengan baik. Nah, Bu Indah akan, memotivasi siswa dalam pembelajaran, dan coach kembali menanyakan apakah ada dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, dan ternyata Ibu Indah, mengungkapkan adanya dukungan dari Kepsek, wali kelas dan guru BK. Nah, sebagai alur dari Tirta yang bertanggung jawab, seperti itu. Dan nantinya Ibu Indah diakhiri dengan membuat komitmen antara siswa dan orang tua. Mungkin sampai di sini dulu observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching dari Ibu Teni sebagai coach dan Ibu Indah sebagai coach. Ada lagi Bu, mungkin yang bisa dibicarakan? Atau Cukup sudah? Bu Indah dan Bu Elsa. Oke, cukup ya, kita akhiri observasi coaching kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama Bu. Kita Wes. balik ke main room. Balik ya. Balik ya. Tak kirim ya. Oke, kita ini ya kembali ke asal.